Nah, kalau sudah pemerintah memutuskan, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai. Dan kali ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian tentang adanya perbedaan-perbedaan dan keraguan-raguan kapan Hari Raya Idul Adha pada 2022 ini. Apakah pada hari Minggu? Monggo kita simak bersama kajian penjelasan dari Buya Dr. Ahmad Maskur LC/MTHI tentang kapan Hari Raya Idul Adha pada tahun 2022 yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita rayakan bersama. Monggo Buya. baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya adanya perbedaan antara kapan Hari Raya Idul Adha, apakah hari Sabtu dan hari Minggu di tahun ini, itu sebetulnya berangkat dari adanya antusias umat Islam untuk beribadah. Iya, alhamdulillah. Karena Eid atau hari raya di Islam itu kan ibadah. Dan biasanya kedua hari raya ini selalu datang setelah kita melakukan ibadah yang maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari raya Idul Fitri. Itu datang setelah kita melakukan puasa 1 bulan penuh. Dan kita meningkatkan ibadah dan keimanan kita di bulan Ramadan. Begitu juga dengan Hari Raya Adha atau Idul Adha. Datang setelah kita melakukan ibadah maksimal 10 hari 10 malam. Nah, datanglah sehingga kedua lebaran ini memiliki nilai ibadah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan hari raya yang lain. Hari raya orang atau umat lain selain umat Islam. Tidak ada nilai ibadahnya. Jadi hari raya mereka hanya sifatnya ya bergembira, berbahagia, euforia dan lain sebagainya. Kalau di Islam hari raya justru memiliki nilai ibadah yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya meningkatkan dan memaksimalkan ibadah pada hari-hari itu kan Buya. Itu yang pertama. Oleh karena itu umat Islam antusias untuk mencari tahu, untuk mengkaji, untuk beramal atau sebelum hari raya itu. Iya. Dari antusias tersebut dan karena hari raya itu berimbas pada pelaksanaan ibadah yang memiliki nilai tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah perbedaan. Untuk tahu ini perbedaan kan satu versi ya katakanlah pemerintah, yang kedua ya di luar pemerintah. Di luar pemerintah. Yang pemerintah itu hari Ahad, yang di luar pemerintah hari Sabtu. Dalam hal ini ada 2 hadis yang hadisnya sama-sama sahih, sama-sama ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian tentunya pasti hadisnya sama-sama benar. Hadisnya, bukan memahaminya. Kalau hadisnya pasti sama-sama benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah sabda Nabi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa innahum ma'alikum fa akmilul iddata salasina yauma. Jadi kalian berpuasalah karena hilal, melihat ru'yatul hilal, dan berbukalah atau hari raya karena ru'yatul hilal. Kalaupun terhalang awan, mudah sekali tinggal genapkan
bulan itu 30. Dan itu berlaku untuk setiap bulan, bukan hanya di Ramadan. Ada hadis penopangnya itu. Kemudian yang hadis yang kedua, hadis Quraib rahimahullahu taala, tabi'i, maula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di Quraib ini adalah maula Abdullah Ibnu Abbas. Maula ini adalah budak tapi dibebaskan sehingga jadi katakanlah pelayan. Iya. Dan Quraib adalah tabi'i jalil. Jadi seorang tabi'i yang tokoh tabi'i di sekelas Imam Hasan al-Basri, terus Qatadah, Mujahid rahimahumullah taala. Quraib ini ba'asathu Ummul Fadli ila Syam li hajatin. Jadi dalam hadis Muslim, Quraib pembantu atau orang yang selalu bersama Abdullah bin Abbas ini diutus atau diperintah oleh Ummul Fadl, ibu dari Abdullah bin Abbas, untuk pergi ke Syam, Syria. Pada saat itu, di zaman Muawiyah, pada saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala. Artinya khalifah pada saat itu Muawiyah. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan berpusatkan di Syam. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman di Madinah, Ali pindah ke Kufah, terus setelah Muawiyah di Syam. Nah, Quraib ini diutus oleh Ummul Fadli ke Syam untuk sesuatu keperluan. Setelah pulang dari Syam di akhir bulan, jadi berangkatnya kan di awal bulan. Setelah pulang di akhir Ramadan, tiba di Madinah, ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Madza ra'aitumul hilal?" Kapan kalian di Syam melihat tanggal 1 Ramadan? Qala ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami melihatnya malam Jumat, kata Quraib. Kemudian Ibnu Abbas bertanya, "Anta ra'aitahu?" Anda sendiri melihat? Qala na'am, iya, saya melihat. Wa ra'a Muawiyah wa ra'ahun nas. Muawiyah juga melihat dan masyarakat secara umum melihat. Fasomu, sehingga mereka puasa hari Jumat. Iya. Jadi puasanya di orang Syam itu hari Jumat, awal Ramadan. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas berkata pada Quraib, "Amma nahnu falam narahu illa lailatas sabt." Kalau kami di sini di Madinah tidak melihat hilal kecuali pada malam Sabtu. Iya. Jadi orang-orang Madinah yang pada saat itu sahabat masih sangat banyak, di Syam juga sangat banyak sahabat, termasuk pimpinannya itu Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat. Kami di sini di Madinah tidak melihat hilal kecuali malam Sabtu, sehingga kami melakukan puasa hari Sabtu. Maka Quraib bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, "Afala naktafi bi ru'yati Muawiyah?" Apakah kita tidak mencukupkan dengan apa yang diru'yat dan diamalkan oleh Muawiyah? Artinya sekarang kan lebaran. Faqala Ibn Abbas, "La hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak. Kami diperintah tidak seperti itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya jelas hadis, karena Ibn Abbas menyandarkan hal tersebut pada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Marfu ila Nabi alaihi salatu wasallam. Dari dua hadis ini, yang satu perintah Nabi, kalian berpuasa karena melihat hilal, artinya ada seseorang di Indonesia melihat hilal tanggal 1 Dzulhijjah malam Jumat umpama. Seluruh dunia cukup dengan satu orang ini, cukup. Yang penting ada saksi. Artinya orang Malaysia tidak perlu ru'yat, Singapura tidak perlu ru'yat, bahkan di Mekah sendiri tidak perlu ru'yat. Artinya sah saja melakukan puasa.
karena seorang yang itu di Indonesia umpama dengan hadis yang pertama, kemudian dengan hadis yang kedua yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tidak bisa. Artinya kalau orang Mekah ru'yat malam Jumat, kemudian di Indonesia tidak ru'yat, tidak boleh di Indonesia mengikuti orang Mekah itu menurut hadis yang kedua. Kalau menurut hadis yang pertama sedunia, yang penting ada yang ru'yat, silahkan mengikuti. Nah, kedua hadis ini kata para ulama, hadanil hadisani sabitani naqlan jaizun ta'wiluhuma aqla. Jadi dua hadis ini sama-sama pasti keberadaannya dan sama-sama sahih, sama-sama benar kedua hadis ini, tapi keduanya boleh ditakwil, ditafsir sesuai dengan akal. Jaizun ta'wiluhuma aqla. Kenapa? Karena banyak kaidah ketika ada nas, idza ta'aradan nassani, kalau ada dua nas yang seakan-akan bertentangan, fa in kana jam'u fa aula ala jam'u, silakan disatukan, diparalelkan kalau bisa. Kalau tidak bisa, diamalkan yang lebih awal. Banyak itu kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Oleh karena itu, dengan dua hadis itulah terjadi perbedaan di antara para ulama, dan tak satu pun boleh mengatakan bahwa yang ini benar, lebih benar, yang ini lebih kurang benar. Tidak boleh, karena hadisnya sama-sama benar. Tidak bisa, tidak boleh mengatakan ini benar, ini lebih benar, ini kurang tepat, nggak bisa. Iya, hanya mengambil dalil dari salah satu hadis tersebut, sah-sah saja, boleh-boleh saja kan Boleh. begitu. Artinya boleh mengamalkan hadis yang pertama, boleh mengamalkan hadis yang kedua. Itu secara umum. Jadi tidak boleh, tak seorang pun yang berhak menentukan lebih kuat yang satunya, tidak boleh. Sehingga para ulama madhab pun beda pendapat. Kalau mayoritas ulama dalam madhab Syafi'i lebih pada hadis yang kedua, yaitu bahwa matla' itu, artinya matla' ini kan tempat terbitnya hilal. Iya. Itu mu'tabar, diperhitungkan. Artinya kalau di Indonesia ru'yat, di Mekah tidak ru'yat, ya tidak boleh sama, tidak bisa sama. Itu menurut mayoritas mazhab Syafi'i. Kalau yang menurut yang lain tidak cukup. Artinya matla' itu tidak mu'tabar, tidak perlu diperhitungkan. Yang penting ada seorang yang ru'yat sedunia, boleh. Iya. Artinya yang sekarang ini Bu ya, ketika misalkan mengikuti penetapan yang ditetapkan oleh pemerintah hari Ahad begitu, itu kan tidak masalah. Dan kalaupun mengikuti yang pemikir-pemikir yang kemudian berbeda pendapatnya dengan penetapan pemerintah, sholat Idul Adha pada hari Sabtu misalkan mengawali, itu kan tidak masalah juga kan Bu ya? Itulah perlunya pemerintah. Iya. Nah, disitulah fungsi pemerintah. Nah, apabila ada nas atau ketentuan dalam syariat itu berbeda, Iya. maka pemerintah harus memutuskan. Nah, kalau karena kaidahnya al-hakim yarfa'ul hilaf, pemerintah itu bisa menghilangkan atau mengangkat perbedaan. Nah, kalau sudah pemerintah memutuskan, maka selama keputusan pemerintah itu tidak bertentangan, tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, maka wajib diikuti. Berarti kalau wajib mengikuti keputusan pemerintah, penetapan yang hari Aid yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mendahuluin ketetapannya yang hari Sabtu, ini selayaknya dan lebih baik untuk mengikuti pemerintah saja kan begitu? Pastinya.
karena itu fungsi pemerintah. Jadi apabila hal ada pertikaian dan sama-sama ada nas, maka pemerintah yang ambil keputusan. Harus itu untuk meniadakan atau mentiadakan perbedaan di antara umat itu. Maka seluruh umat wajib mengikuti keputusan pemerintah sesuai dengan ayat wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, walaupun ulil amri pemerintah itu tidak memiliki ati'u, dan juga banyak juga yang mentafsiri ulil amri bukan pemerintah yang seperti ini. Ya. Artinya secara umum kita bangsa Indonesia wajib mengikuti keputusan pemerintah secara umum. Terlepas dari penafsiran-penafsiran yang berbeda. Dan kedua, kalau kita bersama-sama mengikuti keputusan pemerintah, ya kita taat peraturan pemerintah kan suatu keharusan. Kata Nabi SAW, alaikum bisam'i wa ta'a walau abdan habasyian. Jadi kalian umat Islam harus sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan mengikuti pemerintah walaupun yang jadi pemerintah itu seorang hamba saya, budak. Kalau sudah jadi keputusan bahwa jadi pemerintah itu pemimpinnya sudah jadi keputusan resmi dan kesepakatan, wajib diikuti. Iya Bu. Walau abdan habasyian, sekalipun dia seorang hamba saya yang budak dan lain sebagainya. Iya, terima kasih Buya. Tentunya pemirsa, dengan adanya perbedaan-perbedaan, datanglah keputusan dari pemerintah, tentunya juga hasil kajian-kajian yang menjadi keputusan pemerintah tentunya, maka wajib hukumnya bagi kita semua, karena kita hidup di negara Indonesia, mengikuti ketetapan pemerintah, yaitu Idul Adha di 2022 kali ini, maka hari Ahad tentunya pemirsa. Dan jadi puasanya hari Sabtu. Puasanya menjadi hari Sabtu. Ya. Kalau mengikuti puasa Nabi tanggal 9. Ya, kalau yang mengambil tanggal 9, dan bagi pemirsa yang ingin memaksimalkan di amalus solehnya pada bulan Dzulhijjah, kan demikian Bu ya. Terima kasih pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.